Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahu wahda sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa jamal arjaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, terkhusus para pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut untuk kita sampaikan di awal pertemuan ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasyakkur ilallah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai mukmin berupa puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, sujud kita, rukuk kita, doa-doa kita, semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kalau tidak salah kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Bahkan hari ini kalau tidak salah para imam-imam taraweh sudah menambah doa-doanya. Di akhir salat witir ada kunut yang beliau baca, kemudian kita amini bersama, dan di tengah-tengah Ramadan ini kita meningkatkan amal kita dengan selipat-lipatnya, sehingga sebanyak-banyaknya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini barangkali lebih tepat untuk kita bicara, untuk kita bahas tentang sesuatu hal yang sangat penting dalam bulan Ramadan, yang kalau kita tidak ketahui, maka itu bisa berarti kita akan menghadapi musibah besar. Sebuah musibah di akhir Ramadan yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebuah hadis, pemirsa. Hadis itu diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Suatu ketika, ini sangat deskriptif sekali. Hadis ini deskriptif sekali sehingga bisa gampang sekali untuk kita cerna. Bahwa suatu ketika baginda Rasul ini bersama para sahabat di akhir Ramadan. Lalu baginda Rasul meneteskan air mata karena menyaksikan bahwa langit, bumi, dan para malaikat itu menangis di akhir bulan Ramadan. Lalu baginda Rasul sampaikan kepada para sahabat. Sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ada apa? Kok sampai langit itu menangis? Kok sampai bumi itu menangis? Kok sampai lautan itu juga menangis, para malaikat juga menangis, ada apa ya Rasulullah?" Kemudian baginda Rasul menjawab, di akhir Ramadan itu nanti kita ini, umat Islam ini, kata baginda Rasul, ada musibah yang menimpa umatku. Lalu sahabat-sahabat bertanya, "Ayyu musibatin hiya ya Rasulullah?" Musibah macam apa ya Rasul? Sampai membuat langit-langit itu menangis, sampai membuat bumi itu menangis, sampai membuat malaikat-malaikat itu menangis. Lalu dijelaskan oleh baginda Rasul bahwa musibah itu berupa perginya bulan Ramadan. Kenapa menjadi musibah, pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah? Karena begitu Ramadan 1444 Hijriah itu pergi dari kita, maka kita tidak akan bisa ketemu kembali. Kita tidak akan bisa berjumpa kembali dengan Ramadan 1444 Hijriah. Karena itu doa kita, ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Lalu ditanya baginda Rasul oleh para sahabat, "Ayyu musibatin hiya ya Rasulullah?" Musibah macam apa yang kemudian membuat malaikat, langit dan bumi itu menangis? Lalu dijelaskan oleh baginda Rasul bahwa itu karena perginya bulan Ramadan. Ramadan itu kalau sudah pergi, kita akan kehilangan Ramadan 1444 Hijriah. Karena di dalam Ramadan itu disebut musibah,
Karena di dalam Ramadan, kata baginda Rasul, itu doa-doa kita mustajabah. Doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar kenikmatan-kenikmatan yang ada di bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan itu beranjak dari kita, itu merupakan musibah yang paling besar yang kita alami para jamaah sekalian. Karena itu, pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan ini jangan kita hilangkan begitu saja. Jangan kita abaikan begitu saja, karena di bulan-bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir Ramadan, kita semakin sibuk dengan urusan-urusan dunia, semakin sibuk dengan urusan-urusan makanan, semakin sibuk dengan urusan-urusan pakaian, sehingga melupakan amaliyah-amaliyah lain yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa mentakarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di akhir Ramadan biasanya baginda Rasul itu semakin meningkatkan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Saya masih melihat sendiri betapa di masjid-masjid, di musola-musola sekarang ini masih begitu banyak sekali jamaah-jamaah salat subuh, jamaah-jamaah maktubah yang digelar. Mudah-mudahan hal yang semacam itu terus terjadi pada diri kita, sehingga kita bisa menggapai Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kita di maktubah itu, kewajiban-kewajiban itu menjadi rutinitas kita di hari-hari yang akan datang. Karena itu Ramadan ini harus menjadi potret, harus menjadi kawah candra di muka, harus menjadi bengkel hati kita, baik fisik maupun non-fisik, sehingga kita 11 bulan yang akan datang ini benar-benar lebih prima menghadapi semua persoalan-persoalan, baik yang berurusan dengan dunia maupun berurusan dengan akhirat. Karena itu, pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah, kita pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan 1444 Hijriah ini kita bisa lalui dengan sebaik-baiknya. Dan ini menjadi potret kita 11 bulan yang akan datang, sehingga nanti kita semuanya, pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah, bisa mendapatkan hikmah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali definisi-definisi yang bisa kita dengarkan dari para penceramah ya. Misalnya Ramadan ini sebagai apa? Salah satunya misalnya ada yang menyebut Ramadan ini sebagai kawah candra di muka, pendadaran diri kita. Ada yang menyebut juga sebagai bengkel besar pada diri kita, sehingga seluruh persoalan-persoalan diri kita ini dimasukkan dalam bulan Ramadan, di bengkel semuanya. Misalnya dari bagaimana kita menata temperatur, bagaimana kita menata radiator supaya mobil ini, kendaraan ini, supaya kita ini tidak gampang panas, tidak gampang emosi dan lain sebagainya. Itu di bulan Ramadan bengkelnya. Lalu bagaimana kemudian kita memperbaiki mesin kita sehingga kita lebih mudah menuju ke arah kebaikan, sehingga gas-gasannya itu gampang gitu. Sehingga Ramadan ini juga menjadi bengkel untuk menata sebaik-baiknya mesin kita, sehingga kita lebih mudah untuk mengarah kepada kebaikan. Di Ramadan ini juga menjadi bengkel besar kita untuk menata kelistrikan misalnya. Sehingga kita kalau sen kanan, sen kiri, kalau mau belok kanan, belok kiri, itu ada adab. Artinya apa? Kita ini ditata, akhlak kita ditata dengan sebaik-baiknya, itu juga di bulan Ramadan. Sehingga nanti Ramadan ini, kalau kita mampu untuk menggapai dengan sebaik-baiknya, maka akan mewarnai dalam totalitas kehidupan kita pada 10 bulan yang akan datang. Saya sering menyampaikan kepada para teman ya, misalnya kebiasaan kita untuk
menata lebih baik ibadah kita di bulan Ramadan, ini bagaimana caranya bisa continue di 11 bulan yang akan datang. Misalnya tentang sholat jamaah. Sholat jamaah itu kita pakai dengan sebaik-baiknya. Bagaimana laki-laki itu benar-benar konsisten, bagaimana sholat itu ke masjid misalnya. Ini sering kita dengar para masyayikh kita, guru-guru kita juga menyampaikan seperti itu. Sehingga kalau laki-laki itu yang soleh itu sholatnya pasti di masjid. Nah perempuan yang soleha itu sholatnya di rumah. Itu definisi para kiai seperti itu. Sehingga kalau ada laki misalnya, laki-laki kok sholat di rumah, itu berarti laki-lakinya yang soleha kan gitu. Jadi tidak soleh lagi. Nah inilah yang kemudian harus kita pertahankan di 11 bulan yang akan datang. Bagaimana kondisi masjid ini tetap ramai sebagaimana Ramadan. Bagaimana kita tetap menjadikan masjid ini sebagai jujukan kita untuk sholat maktubah, sehingga 11 bulan yang akan datang kita juga menjadi orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin menjalankan ibadah sholat di masjid. Ini penting sekali, karena itu Ramadan sebagai kawah candera di muka, sekaligus sebagai bengkel besar kita semuanya. Ada hal menarik yang diberikan oleh para guru kita, para orang tua kita, sehingga kita bisa memaknai Ramadan ini benar-benar sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 133 kalau tidak salah. Itu yang sering kita dengar, yang sering kita hafal, yang sering anak-anak SD dan madrasah itu sudah hafalkan. Itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa ini menjadi goal dari orang-orang yang berpuasa. Takwa ini menjadi top harapan kita semuanya. Nah, kalau kita bisa menggapai takwa itu dengan sesungguhnya, maka puasa kita ini berarti puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita definisikan seperti apa? Kita maknai seperti apa takwa? Kalau definisi jumhur ulama, yang sebagian besar ulama itu memberikan definisi bahwa takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Itu pasti. Jadi menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini kemudian dipatri oleh para masyayikh, guru-guru kita, oleh orang tua kita, yang kemudian diimplementasikan, diwujudkan pada bagaimana setelah puasa itu kita punya perilaku yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita melihat ada 3 fenomena yang kalau kita pertahankan dalam kehidupan itu, barangkali ini menjadi bagian penting dari buah puasa itu sendiri. Kita saksikan kalau setelah puasa, Syawal misalnya, itu ada budaya-budaya yang dipatri pada anak-anak kita, pada kita semuanya. Rata-rata umat Islam kalau sudah 1 Syawal misalnya, itu di rumah itu pasti ada jajan-jajan dan lain sebagainya. Ada masakan-masakan yang luar biasa. Itu sesungguhnya pelajaran-pelajaran penting. Termasuk ada kalau 1 Syawal misalnya itu kita semua menyambut tamu itu dengan senang hati, dengan pakaian-pakaian yang bagus. Rata-rata itu menggunakan pakaian Muslim. Itu juga menjadi tontonan sekaligus tuntunan gitu. Kalau di awal Syawal misalnya, setelah Ramadan, kita menyaksikan betapa Anjang Sana itu menjadi sebuah tradisi di kita. Mudik menjadi tradisi di kita. Jauh dari Jakarta ke Surabaya, bahkan ke Palembang, bahkan ke luar negeri, itu semuanya hanya untuk mengejar, meminta maaf di antara kita sesama manusia. Ini juga menjadi tontonan sekaligus tuntunan dalam kita. Saya kira ada 3 hal yang patut untuk kita bahas ya, yang menjadi konten, yang menjadi isi daripada budaya-budaya kita, yang penting sekali untuk kita telaah lebih dalam, sehingga tidak hanya menjadi rutinitas ketika kita menjalankan itu, tetapi ada makna yang kita hayati, makna yang kita dalami. Di balik budaya-budaya itu ternyata ada misi besar yang ditanamkan oleh para masyayikh, yang ditanamkan oleh orang-orang tua kita. Misalnya, sekarang kalau selesai Ramadan, rata-rata itu kita menggunakan
baju-baju yang santun, baju-baju yang baju takwa, baju-baju yang muslim, yang muslimah. Ada yang pakai topi, ada yang pakai sarung, ada yang lain sebagainya. Itu semua menunjukkan bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menata hubungan antar sesama dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita lihat. Sehingga kulolan panjenengan kita semuanya, pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita kadang-kadang tidak sadar menyaksikan itu. Tetapi di balik tontonan itu, di balik pemaparan itu ada tuntunan yang besar yang kita bisa ambil hikmahnya. Misalnya, bagaimana orang tua kita mengajarkan kepada kita untuk tetap berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cara berpakaian pun ditata sedemikian rupa. Ini soal pakaian. Lalu ada lagi soal bagaimana kita menata rumah. Sampai ada tamu kita hormati, kita beri suguhan-suguhan yang istimewa. Semua itu menunjukkan bahwa kita ditata di bulan Ramadan, kemudian dimasuk di bulan Syawal, kita ditata dengan sebaik-baiknya bagaimana menghormati tamu yang itu menjadi bagian penting dari kehidupan ini, para sekalian. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada budaya. Jadi kalau tadi kita bahas tentang bagaimana budaya kita ketika kita melepas Ramadan, itu adalah mempertahankan nilai-nilai takwa kita kepada Allah. Kemudian ada budaya bagaimana kita menghormati tamu. Jadi sehingga di rumah-rumah orang Islam, di rumah-rumah kita, kalau puasa selesai puasa, masuk pada Idul Fitri, kembali kepada fitrah, maka rata-rata rumah itu ada kue, ada sambutan-sambutan yang luar biasa. Dan itu menjadi bagian penting untuk menghormati para tamu. Dan itu adalah bagian penting yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah, maka kita juga akan menghormati tamu kita. Itu fal yukrim jarahu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Dan kita juga fal yukrim dhaifa. Selain menghormati kepada tetangga, kita juga menghormati kepada tamu-tamu kita. Karena itu ada anjang sana ke tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian penting yang harus kita telaah lebih dalam, bahwa ada makna di balik budaya itu, bahwa kita disuruh oleh orang tua kita disuruh oleh guru-guru kita untuk menghormati tamu. Ini penting, memberi. Sehingga semua rumah-rumah kita, kalau Syawal, kalau Idul Fitri, itu penuh dengan makanan dan lain sebagainya. Ini semata-mata untuk menghormati tamu. Dan yang ketiga, pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita punya budaya kalau 1 Syawal misalnya, selepas Ramadan, itu budaya kita anjang sana, silaturahim antar sesama. Jauh-jauh kita datangi, hanya sekedar untuk minta maaf kepada sesama manusia. Kepada semua. Dulu waktu zaman kita masih kecil misalnya, itu seringkali kita diajari, kalau belum ketemu dengan si A atau si B, maka akan ditarget sampai ketemu, minta maafnya itu. Jadi waktu di desa-desa misalnya, dulu seperti itu. Kalau belum ketemu Pak Dul misalnya, kita belum bisa menganggap selesai persoalan-persoalan itu sebelum ketemu beliaunya. Karena itu anjang sana itu menjadi silaturahim, menjadi luar biasa bagi kita. Sehingga memupuk persaudaraan. Di samping itu yang jauh lebih penting adalah saling memaafkan di antara kita. Kalau kemarin kita kaji tentang ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemarin kita bahas juga tentang yunfikuna fis sarra'i wad dharra, sudah selesai. Jadi bagaimana kita punya kepedulian antar sesama, menginfakkan sebagian apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun persaudaraan kita dengan sesama. Maka selebihnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh.
kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan emosi. Jadi Ramadan itu menjadi kawah candra di muka, Ramadan itu menjadi bengkel kita untuk mengendalikan emosi kita. Wal kadhiminal ghaidh. Sehingga orang-orang yang sukses dalam Ramadan, maka setelah dia masuk pada 11 bulan yang akan datang, maka dia akan bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan emosinya. Wal kadhiminal ghaidh. Kemudian wal afina 'anin nas. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memberikan saling memaafkan di antara kita. Ini kadang yang membuat kita semuanya pemirsa Arya TV yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita ini berat untuk melakukan itu. Padahal manusia sesungguhnya, orang baik sesungguhnya adalah orang yang bukan hanya baik kepada orang baik. Orang baik itu sesungguhnya orang yang baik tetapi bisa berbuat baik kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ini penting pemirsa Arya TV yang dimuliakan oleh Allah, sehingga 3 hal ini akan mewarnai kehidupan kita yang akan datang, sehingga 11 bulan yang akan datang kita benar-benar bisa menggapai muttaqin dan derajat takwa itu sendiri. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan memang tidak mudah, tetapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam kehidupan yang laibun walahbun, yang penuh dengan tipu dan daya ini kita tidak boleh mengeluh. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, la takhaf wa la tahyan. Jangan takut dan jangan juga susah. Karena apa? Karena semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sudah diberikan kepada manusia, dan manusia itu tidak akan diberikan ujian yang melampaui batas. La takhaf wa la tahyan. Kita diminta untuk tidak takut dan tidak susah. Karena itu berdoa pun kita di masa Ramadan semacam ini berdoa kepada Allah tidak dengan sedih. Doa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dengan riang gembira, yang tidak susah, tidak sedih. Kenapa? Karena kalau kita susah, kalau kita sedih, berarti kita tidak bisa menerima kenyataan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ramadan yang menuntun kita, mengajar diri kita, mengajak kepada diri kita untuk memaknai sedalam-dalamnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang diperintahkan itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita jalankan. Karena perintah-perintah Allah itu tidak ada yang tidak bermanfaat kepada kita, para hadirin sekalian, para pemirsa Arya TV yang dimuliakan oleh Allah, bahwa perintah-perintah Allah itu semuanya memiliki nilai positif kepada diri kita. Sholat misalnya juga demikian, puasa juga demikian, semuanya, zakat juga demikian. Karena itu mari kita sisihkan apa yang kita miliki untuk sesama, dan mari kita sambut Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang sedih, yang susah karena menghadapi musibah Ramadan yang segera akan tiba, pasti akan tiba kepada kita semuanya. Kita pasti akan bertemu dengan Syawal, kita pasti akan bertemu, akan kehilangan Ramadan 1444 Hijriah, pasti akan kehilangan. Tetapi bagaimana caranya kita semuanya pemirsa Arya TV yang dimuliakan oleh Allah, kehilangan Ramadan yang sekarang kita jalani ini bisa kemudian menggapai kepada Ramadan yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Kualitas Ramadan kita dari tahun ke tahun bisa lebih baik. Ini yang harapan kita semuanya tentu. Karena kalau tidak lebih baik, maka kita akan merugi, jadi orang yang merugi. Karena manusia itu pada hakikatnya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari esok, maka itulah orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini sama dengan yang kemarin, maka kita akan merugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada hari yang lain, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan pemirsa Arya TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mampu untuk menggapai Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu dan kita bisa menggapai sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.